Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Zuhairo dengan NIM C1C021175, yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul akad-akad lainnya. Yang pertama ada akad syarf. Nah, syarf merupakan menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Syarf adalah transaksi jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar ataupun sebaliknya. Nah, dasar hukumnya sendiri itu ada dari hadis, yaitu juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, atau dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim. Nah, rukun akad syarf sendiri itu ada 3. Yang pertama ada pelaku, terdiri atas pembeli dan penjual. Yang kedua ada objek akad berupa mata uang. Dan yang ketiga ada ijab qabul atau serah terima. Akad yang kedua ada akad wadiah. Nah, pengertian akad wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan, dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut, dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Nah, dasar hukum akad wadiah yaitu ada di Quran surah keempat ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Rukunnya sendiri itu ada 3 juga. Yang pertama ada pelaku, harus cakap hukum, balik, serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. Dan yang kedua ada objek wadiah, yaitu benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Yang ketiga ada ijab qabul atau serah terima, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, maupun korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Akad yang ketiga yaitu ada akad wakalah. Akad al-wakalah atau al-wikalah atau at-tahwid artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Nah, akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan. Contohnya sholat, puasa, bersuci, kisos, talak, dan lain sebagainya. Dasar hukum akad al-wakalah itu ada di Quran surah ke-18 ayat 19, yang artinya, maka suruhlah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Nah, rukunnya yaitu ada pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa atau disebut juga dengan muwakil, dengan pihak yang diberi kuasa yaitu wakil. Objek akad itu berupa barang atau jasa, dan ada ijab qabul atau serah terima. Lalu ada akad kafalah. Nah, akad kafalah atau disebut juga sebagai doman atau jaminan, atau hamalah yaitu beban, dan zammah yang artinya tanggungan. Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga, yaitu makful lahu, untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung, atau makful anhu atau ashil. Nah, dasar hukumnya yaitu ada di Quran surah ke-12 ayat 72, yang artinya, dan bagi siapa yang dapat mengembangkannya akan memperoleh bahan makanan atau seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Rukunnya yaitu ada pelaku yang terdiri atas pihak penjamin, pihak berutang, dan pihak yang berpiutang. Lalu ada objek akad berupa tanggungan pihak yang berutang, baik berupa barang, jasa, maupun pekerjaan, dan ada ijab qabul atau serah terima. Lalu ada qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, yakni tidak ada riba. Karena selalu meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Nah, dasar hukumnya sendiri itu ada di Quran surah kedua ayat 280, yang artinya, dan jika ia, orang yang berutang itu, dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian dan atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Rukunnya ada pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman, objek akad berupa uang yang dipinjamkan, dan ijab qabul atau serah terima.
Lalu ada akad al-hiwala atau hawala. Hawala secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaruk yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridha Allah. Nah, dasar hukumnya yaitu ada di satu hadis yang artinya menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan atau dihiwalahkan kepada orang-orang yang kaya yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, rukunnya sendiri itu ada pelaku yang terdiri atas pihak yang berutang atau disebut juga muhil, pihak yang berpiutang atau muhal, dan pihak pengambil ahli utang atau piutang yaitu muhal alaih. Nah, yang kedua ada objek akad yaitu berupa adanya utang dan adanya piutang, dan yang ketiga ada ijab qabul atau serah terima. Lalu yang terakhir ada akad al-ran. Nah, ran secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad ran juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dasar hukumnya sendiri itu ada di Quran surah kedua ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tangguhan yang dipegang oleh yang berpiutang. Rukunnya itu ada 4. Yang pertama ada pelaku yang terdiri atas pihak yang menggadaikan atau rahin dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Yang kedua ada objek akad, dapat berupa barang yang digadaikan yaitu marhun dan utang, marhun bih. Dan yang ketiga ada syarat utang adalah wajib yang dikembalikan oleh debitur kepada kreditor. Nah, utang ini dapat dilunasi dengan argumen tersebut dan utang itu harus jelas atau spesifik. Dan yang terakhir yaitu ada ijab qabul atau serah terima. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.